Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali membaca kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun Minal Ulama Hafizahumullahu Ta'ala. Kita masuk ke rukun siyam yang kedua. Tayyib dikatakan di sini Bismillah qala al-muallifuna hafizahumullahu ta'ala. As-sani, rukun yang kedua adalah an-niyatu, niat. Taib asani itu mubtadaun karena dia ma'rifah dan isim ada di depan. Mubtadaun marfu'un. Dengan apa? Bidhammatil muqaddarati. Dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Li'annahu ismun mankusun. Karena dia isim mankus. Isim yang i'rabnya muqaddar ada 3. Yang pertama isim maksur. Yang kedua mankus. Yang ketiga bersambung dengan ya mutakallim. Nah, wa mana'a min zuhuriha, dan yang mencegah dari tampaknya dhammah di sini adalah apa? Asikol, berat. Kenapa enggak saniyu? Kenapa dhammahnya enggak tampak kok ditakdirkan? Kenapa asikol? Karena berat. Apa makna sikol? Ai yumkinu, memungkinkan. Antat haro, untuk tampak apa? Al-alamatu, tanda alal ya'i, di atas huruf ya. Ya, beda dengan alif kemarin. Kalau maksur itu ta'adzur. Ya, mustahil, ya, nampak. Makanya ditakdirkan. Kalau ya ini mungkin. Kenapa yang menghalangi tidak tampak? Karena as-siqal, berat. Ayyumkinu an tadhara al-alamatu alal ya'i. Mungkin atau memungkinkan untuk tampak harokat di atas ya. Lakinnaha, akan tetapi harokat tersebut sakilatun, berat, finutki, di dalam pengucapan. Nah, ini ilatnya. Lakinnaha sakilatun finutki, tetapi dia itu berat di dalam pengucapan. Saniyu itu berat. Ya, kecuali kalau mansub dia, maka dia dengan fathah dhahirah. Kenapa? Karena fathah itu ringan. Harokat yang paling ringan adalah sukun. Yang kedua mendekati sukun adalah fathah. Makanya dia didohirkan. As-saniyah. Nah, tapi kalau marfu dan jer maka mankus ditakdirkan. Dengan dhammah muqaddarah atau dengan kasroh muqaddarah. Berbeda dengan maksur. Semuanya dengan muqaddarah. Kenapa? Karena memang alif tidak bisa menerima harokat. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua apa? An-niyatu, niyah. Nah ini khobarnya. Dia menyempurnakan makna asani. Ya, khobarun marfu bidhammah. Kenapa? Li'anau ismun mufrad. Bi ayyaksida, dengan menunjukkan atau agar menunjukkan, memaksudkan, meniatkan siapa as-shaimu, orang berpuasa. Bihadal imsaki, dengan menahan diri, anil muftirat, dari perkara yang membatalkan puasa. Apa tujuannya? Ibadat Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi agar orang berpuasa itu meniatkan atau menunjukkan dengan puasnya tersebut untuk beribadah kepada Allah. Ini rukun yang kedua. Tayyibi harfu jar an harfu nasbin wa masdarin. Karena kalau masuk ke fi'il dia huruf masdar. Kalau masuk ke isim dia harfu taukid. Mabni ala sukun. Yaksida fi'lun mudhari'un mansubun, karena adaan. Tandanya dengan apa? Bil fathati li'annahu lam yattasil bihi syai'. Dari kata fa'ala yaf'ilu fa'lan, qasada yaqsidu qasdan. Nah, mana fa'ilnya? Kita lihat setelah fi'il. Ya, isim murab atau mabni atau masdar muawwal, dan jatuh setelah kalimat tanya man. Siapa yang meniatkan atau menunjukkan? As-shaimu, orang berpuasa. Berarti dia sebagai fa'il. As-shaimu fa'ilun marfu'un bi dhammati li'annahu isim mufrad.
Dari kata fa'ala yaf'ulu yang al-ajwaf. Soma yasumu sauman atau siyaman. Failnya apa? So'imun. Nah ini isim failnya. Bihada bi harfu jar, hada ismun majrur. Ya. Ya hada itu ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali jarin ismun majrur. Al-imsaki ini isim yang ada alif lam datang setelah isyarah, maka dia sebagai badal. Al-imsak badalun ya min hada majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Dari kata amsaka yumsiku imsakan. Anil muftirat dari pembatal-pembatal puasa, an harfu jarrin mabniun ala sukun. Wa hurika bil kasroti, dan dia diharokati dengan kasroh untuk apa? Manaan, untuk mencegah liltiqo isakinain, bertemunya dua sukun ya. Karena asalnya nun ini sukun an dan lamnya juga sukun karena diwasol, hamzah tidak dibaca. Nah, kalau sukun ketemu sukun tidak bisa. Kalau dua-duanya adalah huruf sahih, maka diberi harokat salah satunya seperti ini. Anil ya. Kalau salah satunya itu huruf ilat, maka dibuang huruf ilasnya. Muftirat itu ismun majrur dari kata aftara yuftiru iftaron muftirun, isim fa'ilnya. Nah, ibadata itu tadi maf'ulun bih dari kata yaksidu, menunjukkan. Wasa meniatkan atau menunjukkan apa? Ibadata itu maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Abada ya'budu ibadatan. Abidun ma'budun. Taib. Wa huwa mudhaf wa lafdzul jalala Allah mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. Azza itu fi'lun madin mabniyun alal fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala lafdzil jalala Allah. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il jumlatun i'tiradiyatun la mahala laha minal i'rab, ya sama dengan ta'ala di atas. Wa harfu atfin jalla itu atfun ala azza. Dan kita lanjutkan. Fa bin niyati, maka dengan niat, kenapa? Tatamayyazu, akan terbedakan. Apa yang terbedakan? Al-a'malu, amal-amal, al-maksudatu yang ditujukan, lil ibadati untuk ibadah. An dari ghairiha, selain yang ditujukan untuk ibadah, minal a'mal dari amal-amal. Ini fungsi niat. Yang pertama adalah dengan niat akan terbedakan mana amal-amal yang ditujukan atau diniatkan untuk ibadah ya dengan amal-amal yang tidak ditujukan atau diniatkan untuk ibadah. Seperti orang berpuasa sama-sama menahan makan dari subuh sampai maghrib. Ada yang niatnya dia ibadah memang puasa, maka dia mendapatkan pahala. Ada yang satunya tidak niat untuk ibadah, ya mungkin untuk diet misalkan. Atau emang dia biasanya makan malam, tidak makan siang pagi. Atau ada yang demo mogok makan misalkan, nggak mau makan sampai maghrib. Nah itu tergantung niatnya. Taib. Kita lanjutkan. Nah ini fa itu istinafiyatun mabni ala fathi. Bi harfu jar, an-niyati ismun majrur, al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li tatamayyazu. Tatamayyazu fi'lun mudhari' marfu dengan dhammah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ini al-a'malu. Karena ada isim jatuh setelah kalimat tanya ma, apa? Kalau tidak berakal pakainya ma. Akan terbedakan. Apa yang terbedakan? Al-a'malu, amal-amal. Nah dia fa'il marfu dengan dhammah karena jamu taksir. Taib. Al-maksudatu yang ditujukan, ini dia naat dari a'mal karena sama-sama ma'rifah. Adapun naat harusnya sama-sama dalam nau' dan adatnya. Tapi ini berbeda. Kenapa? Ya, karena kaidah kalau man'utnya itu jamak tidak berakal, maka naat atau sifatnya boleh dengan
mufrad muannas atau dengan jamak muannas salim. Ini dengan kebanyakannya dengan mufrad muannas seperti ini. Al-maqsudatu ya. Taib, karena jamak tidak berakal tuh dihukumi muannas. Nah, maqsudatu itu na'tun lil a'mali. Ya, marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad. Makanya fil mudhari'nya pakai tak mudhari'ah. Kenapa? Karena dianggap amal itu muannas. Taib. Kita lanjutkan lil ibadati li harfu jar al ibadati ismun majrur. Al jar wa majrur muta'alliqun bil maqsudah. An ghairiha sama han harfu jar ghairi ismun majrur wa dhamiruha mudhafun ilaih karena nakira ketemu ma'rifah. Minal a'mal min harfu jar mabni ala sukun wa hurika bil fathati mana'an lil tiqai sakinain. Ini contoh dengan fathah. Yang dengan kasro anil muftirat, ini contoh dengan kasro. Yang dengan doma lakumul khaitu. Nah, ini. Jadi bertemu dua sukun bisa dirakati ya bisa dengan doma, bisa dengan kasro, bisa dengan fathah. Nanti sesuai dengan ya yang mencocoki. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Ini yang pertama, fungsi niat untuk membedakan mana amal yang ditujukan untuk ibadah dan mana yang bukan ditujukan untuk ibadah. Yang kedua, wabin niyati, dan dengan niat. Kenapa? Tatamayyazu akan terbedakan. Apa yang bedakan? Al ibadatu, ibadah ba'duha ya sebagiannya an ba'din dari yang lainnya. Ini fungsi yang kedua, dengan niat akan terbedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Apakah dia puasa Ramadan atau puasa Syawal atau puasa qada ya dan yang selainnya. Taib, satu ibadah bisa terbedakan. Misal ada orang masuk masjid jam 8 pagi, dia sholat 2 rakaat, maka dia bisa sholat, mungkin sholat duha, mungkin sholat tahiyatul masjid, mungkin sholat wudu ya. Mana membedakan dengan niatnya. Taib, bin niyah wawnya wawu atof bi harfu jar an niyati ismun majrur. Tatamayyazu itu fi'lul mudhari, mana fa'ilnya? Al ibadatu itu fa'ilnya. Al ibadah akan terbedakan. Apa yang terbedakan? Al ibadatu, ibadah. Ba'duha, ba'du itu bagian dari ibadah. Dia adalah badal ya, badal ba'd min kul. Kenapa? Karena ada dhamir kembali ke mubdal. Kalau badal kul min kul maka tidak ada dhamir yang kembali ke mubdal. Maka ba'duha itu badalun min al ibadah. Berarti marfu dengan bidhammati li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf wa dhamiruha mudhafun ilaih. Mabni ala sukun fi mahali jarin. An harfu jar ba'din ismun majrur. Ini fungsi niat yang kedua. Kita lanjutkan, fayaksidu as-shaimu. Maka orang berpuasa itu meniatkan atau menunjukkan bihadas siyami dengan puasanya itu imma ada kalanya untuk apa? Siyama untuk puasa Ramadan au ghairahu atau selainnya min anwa'is siyam dari macam-macam puasa. Jadi orang yang berpuasa itu meniatkan atau memaksudkan dengan puasanya itu apakah untuk puasa Ramadan atau selainnya. Tayfa itu istinafiyatun mabaniyun ala fathi. La mahala lahu min al-i'rab yaksidu fi'lun mudhari dari kata qasada yaksidu as-shaimu fa'ilnya. Bihada siyam bihada jar majrur as-siyama badalun ya. Karena alif lam ketemu setelah isyarah. Taib imma itu harfu tafsilin mabaniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab dan dia tidak beramal. Isim setelahnya di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah. Siyama sebagai apa? Berarti sebagai maf'ul bih dari qasada yaksidu karena dia muta'addi. Maka orang berpuasa meniatkan atau menunjukkan dengan puasanya tersebut apa? Imma ada kalanya siyama Ramadana. Ya, menunjukkan untuk apa? Siyam, puasa. Berarti ini maf'ul bih. Siyama maf'ulun bih mansubun bil fathati wa huwa mudhaf. Ramadana itu mudhafun ilaih majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarfi.
Dia nama yang diakhiri oleh alif alif nun. Atau itu harfu atfin ghairu atfun ala siyama, atau kepada siyam, makanya dia mansubun bil fathati wa huwa mudhaf wa dhamiruhu mudhafun ilaih. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Min dari harfu jar, anwa'i ismun majrur, as-siyami mudhafun ilaih. Taib. Anwa'i itu apa? Jamak taksir. Ikut wajan af'alun seperti abwabun. Nah, aklamun sama. Ya, mufradnya naun, ya, naun. Taib, kita lanjutkan. Nah, wa dalilu hadza rukni, dan dalil dari rukun ini, rukun yang kedua ini adalah qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harfu atfin. Dalilu berarti waw harfu istinafiyatun mabniun ala fathi. Ya, dia di awal kalimat. Dalilun berarti mubtadaun. Ya, mubtadaun marfu bi dhammati. Hada berarti nakirah ketemu. Ma'rifah berarti mudhaf dan mudhaf ilaih. Rukni itu badalun karena datang setelah isim isyarah. Badalun min hada majrurun bil kasrah. Dalil mubtada, maka mana khobarnya? Khobarnya adalah qaulu. Khobarun marfu bi dhammati wa dhamiruhu dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla fi'lun madin mabniun ala al-fathatil muqaddarah li'annahu mu'tal akhir bil alif. Lafzul jalala Allah fa'ilun marfu'un bi dhammati. Ala harfu jar mabniun ala sukun wa dhamiruhi dhamirun muttasilun fi mahali jarrin ismun majrur. Wa harfu atfin sallama itu fi'lun madin, ataf ala sallallahu. Nah, wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il jumlatun i'tiradiyatun la mahala laha minal i'rab. Taib, kita lanjutkan. Innama, ini dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu binniyat, ada niatnya. Setiap amal pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu akan mendapatkan manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini ada dua jumlah. Jumlah yang pertama menetapkan bahwasanya setiap amal itu pasti ada niatnya. Ya, jadi kita nggak usah was-was ya. Apakah sudah niat atau belum? Insya Allah pasti setiap amal ada niatnya. Adapun jumlah yang kedua ini menetapkan balasannya. Besarnya balasan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dahulu para salaf ya, dia memperhatikan yang jumlah kedua ya. Kenapa? Karena niat itu berbolak-balik ya. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau tidak dapat pahala. Itu dia perhatikan, sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati ya, kecuali masalah niat. Nah, kenapa? Innaha tataqallabu alayya. Innaha tataqallabu alayya, karena niat itu berbolak-balik dalam diriku. Baik. Kita lanjutkan. Inna itu harfu nasbin wa taukidin mabni ala fathi. Ma itu ma kafatun. Yakufu amala inna, dia mencegah amalan inna. Sama huruf mabni ala sukun, la mahala lahu minal i'rab. Al-a'malu, maka dia sebagai mubtada. Kenapa? Karena inna kemasukan ma tidak beramal lagi. Isim yang setelahnya bukan isim inna, tapi kembali menjadi mubtada. Al-a'malu itu mubtadaun marfu'un bi dhammati li'annahu jam'ut taksir.
Mana khobarnya? Ini bin niyati. Ini bi harfu jar, an niyati ismun majrur bil kasrati li'annahu jama' muannas salim. Wa syibul jumlah minal jarri wal majrur fi mahali raf'in khobarun. Ya, khobar dari mubtada. Wa harfu atfin innama sama dengan yang ini, inna harfu nasbin wa taukid maknanya maka fatun yakufu amala inna li harfu jarrin kulli ismun majrur wa huwa mudhaf imri'in mudhafun ilaih majrurun bil kasrati wa syibul jumlah minal jarri wal majrur fi mahali raf'in khabarun muqaddam. Nah, mana mubtadanya? Mubtada kita lihat terbagi tiga, bisa dari isim murab, bisa isim mabni, bisa masdar muawal. Kita lihat di sini, ada isim murab tidak ada, masdar muawal tidak ada, berarti tinggal satu isim mabni. Nah, inilah khabar, inilah mubtadanya. Ma berarti sini isim mausul mabni dia. Ma ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Namanya isim mausul itu pasti butuh silah dan domir kembali ke isim mausul. Silah itu terbuat dari dua, bisa jumlah, bisa sibul jumlah. Ya, artinya setelah isim mausul pasti ada dua kemungkinan. Kalau enggak jumlah, kalau enggak sibul jumlah. Dan itu semua adalah sebagai silah mausul. Kita lihat di sini mana setelah isim mausul ma adalah nawa fi'il madi, berarti dia jumlah. Silanya jumlah. Nawa fi'lun madin mabniun alal fathatil muqaddarah li'annahu mu'talul akhir bil alif. Dikata nawa yanwi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala imri'in, ya, setiap orang. Taib. Nah, wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il silatul mausuli la mahala laha minal i'rab. Nah, mana domir yang kembali ke ma, domirnya dibuang. Ya, asalnya ma nawahu, apa yang dia meniatkannya, sesuai dengan apa yang dia meniatkannya. Ya, kalau sila mausul biasanya kalau domirnya itu maf'ul bi ya, terbuat dari domir maka biasanya dibuang, ya, karena maf'ul bi itu adalah fatlah tambahan saja. Seperti ini asalnya manawahu. Di sini ada maf'ul bi secara hukman, secara hukum. Tapi hakikatnya tidak ada karena dibuang. Karena secara kaidah namanya sila harus ada domir kembali ke isim mausul. Tip demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.